Kita lanjutkan dialog kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke Kiai Zaitun. Ya. Bagaimana dampak serangan Israel ke Qatar ini terhadap posisi konflik Gaza, Israel maupun juga Palestina? Ya, sebetulnya ini mudah-mudahan seperti kaidah dalam bahasa Arab, rubba dharratin nafi'ah. Sesuatu yang kelihatan buruk tapi akan sangat bermanfaat. Ya, apalagi kemarin ini pelanggaran yang sangat luar biasa ke sebuah negara berdaulat yang merupakan negeri yang sungguh-sungguh. Qatar ini kan kurang apa sungguh-sungguhnya mencari jalan biar supaya Zionis juga bisa bebaskan sandera mereka kan, orang-orang mereka yang lagi ditawan di sana. Ya. Tapi dengan serangan ini akan berdampak yang sangat kuat baik bagi Qatar maupun bagi Palestina. Ya. Nah, yang penting kita ingatkan bahwa Zionis ini kemungkinan akan melanjutkan jurus mabuknya. Ini jurus mabuk sebetulnya ya. Iya, jurus mabuk. Maka perlu kewaspadaan di semua Timur Tengah, terutama kita menghimbau para pemerintah negeri-negeri di Timur Tengah itu dan negeri-negeri Islam mesti kewaspadaan tinggi. Ini jurus mabuk nih lagi dimainkan. Dan kita apresiasi presiden kita. Betul, yang kemarin juga sudah bertemu luar dengan biasa Qatar, ya. Kita angkat topi dan kita bangga. Ada presiden yang bisa bergerak cepat ya. Bukan sekedar telepon menyatakan langsung berangkat. Hanya 2 jam di sana loh. Hanya 2 jam. Kemudian ya. Pak Ustadz melihat bagaimana dukungan moral dari masyarakat itu luar Indonesia biasa. Ya. bagi umat Muslim juga. Itu Pak Presiden kita dan mewakili perasaan kita orang Indonesia. Orang Indonesia alhamdulillah memang seperti itu. Kelihatan lemah lembut tapi punya yang namanya empati yang sangat tinggi dan jiwa kesatriaan. Ya. Maka beliau tidak takut. Mungkin pemimpin lain cukup telepon lah ya. Presiden kesana. Langsung kesana ya, meskipun dalam waktu yang dalam waktu singkat ya. Tidak takut kondisi di sana. Dan beliau juga merasa aman di dalam negeri. Alhamdulillah. Nah, saya ingin mengingatkan masyarakat kita bahwa 2 hal. Satu, walaupun dengan keyakinan tadi, mari bangkitkan terus kembali semangat perlawanan. Ini udah saatnya untuk terus dibangkitkan. Sebab kekuasaan Zionis ini setelah 70 tahun lebih, nampaknya mereka sudah di puncak ya, sudah sangat angkuh seperti Firaun, Namrud ya, yang kalau ada yang menunjukkan perlawanan secara serius, itu tentu akan menghancurkan nanti itu. Tentu tidak mesti perlawanan fisik, ya perlawanan fisik di Gaza sana ya, tapi di kita ini semangat itu pernyataan apalagi dengan people power sekarang ini, kalau masyarakat dengan medsos dan dunia yang alhamdulillah sekarang semakin kuat, kita yakin itu akan. Yang kedua, ini saatnya banyak berdoa pada Yang Maha Kuasa ya. Ya saat-saat seperti ini ya, saat-saat di mana ada orang-orang yang sangat kejam, sangat bengis ya, dan seolah-olah seperti memiliki segala kekuasaan dan lupa ada Yang Maha Kuasa. Mohonlah pada Yang Maha Kuasa ya. Ini mudah-mudahan akan dihancurkan dan dunia akan kembali pada tatanan yang kita harapkan, insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Kita mau ke Mas Saad. Mas Saad masih bersama kami? Iya, siap Mas. Baik Mas Saad, adakah kemudian pesan khusus dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana terkait bagaimana kemudian fenomena kilatan cahaya di sana? Apakah ada pesan khusus untuk masyarakat Indonesia yang saat ini berada di Madinah begitu? Kita tentu sebagai WNI di Arab Saudi memang harus tetap tenang, walaupun memang belum ada pesan khusus, tetapi kita harus tetap tenang dan tidak ikut menyebarkan spekulasi-spekulasi di luar pengetahuan kita. Kita tahu bahwa Madinah memang selalu menjadi kota yang paling aman, dan alhamdulillah kami bersyukur bisa menuntut ilmu di kota suci ini. Dan tentunya insya Allah kota suci ini akan terus dijaga dari keburukan-keburukan insya Allah. Seperti itu. Ya Mas Saad, lalu apakah di sana khususnya mungkin di kawasan kampus di Universitas Islam Madinah ini juga menjadi perbincangan mengenai kondisi geopolitik pasca serangan Israel ke Qatar? Tentu kami sebagai mahasiswa tentu sebetulnya tidak buta akan geopolitik, tetapi memang kami mahasiswa di sini
memang cukup fokus dengan studi kami dan tidak terlalu begitu membicarakan hal-hal di luar tugas kami seperti itu. Tetapi yang kita tidak bisa memastikan memang hari ini apakah rudal yang memang dicegat oleh sistem pertahanan Saudi, ataukah apakah ini hanya uji coba. Jadi memang kita dalam posisi menunggu ya, hasil investigasi dari otoritas dari Arab Saudi. Dan memang yang jelas bahwa memang Arab Saudi memang dikenal dengan sangat hati-hati ya terkait keamanan di dalam negeri ya, khususnya yang berkaitan, apalagi berkaitan dengan Haramain, Makkah dan Madinah, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Saad. Yang penting di sana sudah kondusif, orang sudah bisa beraktivitas dan juga beribadah dengan aman, tidak ada ancaman-ancaman apapun, dan juga menunggu pernyataan resmi dari otoritas Arab Saudi. Kita kembali. Ya. Hasibullah, bagaimana kemudian menanggapi terkait serangan Israel? Atau memang ini serangan yang membuktikan atau ada suatu pesan yang ingin disampaikan oleh Israel? Iya, kalau serangan Israel sekali lagi saya melihat ini manuver dia, upaya dia untuk menggagalkan acara puncak pada tanggal 22. Jadi memang negara-negara di kawasan harus siaga, di satu sisi antisipasi tidak terkena serangan Israel, tapi di sisi yang lain jangan justru membiarkan Israel leluasa dengan strateginya. Ini kalau dibaca dari perang dengan Iran, ini mirip. Waktu perang lawan Iran 12 Juni, itu momentum pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina direncanakan Juli. Betul. 12 Juni Israel serang Iran, lalu kemudian terjadi perang besar sampai 24 Juni, agenda Juli akhirnya mundur sampai September. Nah, serangan ini ke Qatar bisa dipahami juga sebagai cara dia, strategi yang sama untuk mendapatkan keberhasilan yang sama, yaitu dia bikin ulah, perang menjadi besar, lalu kemudian masyarakat dunia menunda lagi rencana pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Itu yang pertama kita harus pahami itu. Dan yang kedua, menurut saya dari serangan ini, termasuk juga kunjungan Pak Prabowo ke sana, mestinya menjadi kayak semacam inspirasi bagi negara-negara di kawasan dalam membangun koalisi, katakanlah persenjataan dan keamanan yang baru. Karena selama ini sekali lagi Timur Tengah itu saya ibaratkan seperti tubuh orang yang menoleh. Badan tubuhnya itu anti terhadap Israel dan Amerika, tapi kepalanya itu justru dekat dengan Amerika dan Israel. Tunduk ya. Kenapa? Karena mereka kerjasama terutama di bidang keamanan dan persenjataan. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi inspirasi bagaimana lebih tegak lurus di antara kepala dengan tubuhnya. Bahwa masyarakat di sana menginginkan, sekali lagi kita tidak ingin perang. Jangan kemudian dianggap kita ingin perang. Kita ingin damai, kita ingin bahasa Indonesia itu dikenal dengan berdaulat sendiri di situ. Kita nggak ingin musuh. Jadi tapi tolong juga dipahami, jangan terus serang menyerang seperti ini. Dan menurut saya lewat katakanlah perubahan dalam koalisi keamanan, sekarang banyak opsi-opsi lain, katakanlah perang Iran itu menunjukkan bagaimana Iran juga punya kemampuan. Itu bisa menjadi alternatif bagaimana menjaga kawasan secara lebih damai. Sekali lagi bukan tujuannya adalah perang. Tapi justru membuat orang lain tidak berani menyerang. Sedikit saja pendek, mungkin Mas Hasibullah melihat pertemuan dengan kedatangan Presiden Prabowo seperti apa bentuk dukungan moralnya? Ya, itu menjadi bukti bahwa Indonesia adalah hadir dalam konteks politik regional dan global, dan kita harapkan itu lebih mewarnai lagi karena tanggal 23 Pak Presiden akan ada kesempatan emas di PBB. Jadi minimal beliau bisa sampaikan tentang perdamaian di Timur Tengah, lalu kemudian pentingnya revisi PBB karena struktural masalah, dan yang tidak kalah penting berangkat dari pengalaman Indonesia adalah kerukunan masyarakat global. Kita harus ekspor pengalaman kita ini dengan segala macam kekurangan yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, kenapa kita nggak coba itu kembangkan ke dunia untuk kehidupan tatanan global yang lebih damai. Amin. Ya, tentunya kita berharap ya. Iya, kayak satu sedikit. Iya, ini ada yang sebetulnya lucu, dua hal yang patut kita lihat. Netanyahu maupun dubesnya atau utusannya di Dewan Keamanan itu tetap sombong, mengancam Qatar. Padahal satu itu maksudnya begini, dia mengatakan siapapun yang melindungi Hamas, apakah itu Qatar, apakah itu Iran,
apakah itu apalagi dia sebut satu ya, itu dia akan terus kejar. Itu walaupun sudah dikejar. Yang kedua, dia nggak berani sebut Turki. Padahal selama ini jelas Turki ya memberikan dukungan pada perjuangan di Gaza. Ini tanda tanya besar sehingga di Al Jazeera itu disebutkan bahwa ini sesungguhnya ya menunjukkan ketakutan dia karena ada sisi takutnya dari seorang Israel begitu ya. Juga, karena kalau satu Turki itu anggota Uni Eropa NATO, yang kedua punya uranium dan punya nuklir juga. Sekali. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya pada pagi hari ini, Mas Hasbullah juga dan juga Mas Saad, sehat selalu di sana. Tentunya kita berharap bagaimana masyarakat Indonesia tidak terdampak terkait serangan Israel di kawasan Timur Tengah. Yang pasti Israel nggak akan berani melancarkan rudal di atas Indonesia. Karena kalau lewat Indonesia akan dijadiin bakso. Amin. Biasanya bakso rudal ya, kalau di Indonesia itu terkenal dengan bakso rudal ya begitu. Baik. Pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi, segmen selanjutnya kami akan hadirkan beragam informasi menarik. Salah satunya ini ada ledakan keras yang mengguncang kawasan permukiman warga di wilayah Pondok Cabe, Tangerang Selatan kemarin ya, pada Jumat pagi. Akibat peristiwa tersebut, beberapa rumah rusak parah dan sejumlah warga menderita luka-luka. Sesaat lagi.